Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusholli ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sudah berkomitmen hidup bersama, maka jalani komitmen itu dengan penuh kesungguhan. Terutama dari pihak kaum wanitanya yang menjadi istri si suami. Karena pada dasarnya suami inilah yang akan kita ikuti menjadi imam kita. Apalagi apabila si suami itu menjadi seorang dai. Maka totalitas si istri ini harus mengikuti apa yang dilaksanakan untuk menunjang kedaian seorang suaminya. Kedaian seorang suaminya. Maka taklim-taklim yang dijalankan oleh suaminya, baik itu diperlukan ketika si suami ini berangkat ke suatu tempat, atau rutinitas yang dijalankan mungkin sebulan sekali atau 3 bulan sekali oleh si suami yang harus didampingi oleh istrinya, maka istri ini harus siap. Kemudian program-program di rumah yang dilaksanakan oleh suaminya untuk mendidik keluarganya, maka si istri ini harus siap untuk melaksanakannya supaya ada misi dan visi yang sama. Disinilah si istri akan mengetahui apa yang dilaksanakan oleh suami. Dari situlah ruh daripada nilai-nilai dakwah seorang suami itu akan difahami oleh seorang istri. Dan kemudian si istri ini bisa menularkan kepada anak-anaknya bahwa inilah pekerjaan suami kamu. Maksud saya inilah pekerjaan ayah kamu, pekerjaan abi kamu, yaitu menjadikan dakwah sebagai maksud hidupnya. Maka sudah selayaknya semua bekerja sama untuk menunjang kesuksesan si suami melaksanakan dakwahnya. Apalagi yang dakwah yang dilaksanakan oleh suami itu bukan dakwah yang akan menghasilkan rupiah secara langsung. Tetapi adalah satu kewajiban yang memang harus dilaksanakan oleh seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, mengajak manusia taat kepada Allah, mencegah manusia ingkar kepada Allah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, di sinilah nilai keserasian akan terjadi antara si suami dan istri bisa saling memahami. Seandainya ada kendala-kendala, ada kepedihan-kepedihan, ada kesakitan-kesakitan dalam melaksanakan usaha dakwah, itu difahami oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri, bahkan oleh anak-anaknya, inilah pernik-pernik dakwah. Kurang bertemunya dengan suami, kurang bertemunya anak-anak dengan bapaknya, berpisahnya antara si suami dan istri ketika melaksanakan tugas ke suatu tempat dengan anak-anaknya, ini menjadi sesuatu yang bisa dimaklumi bersama. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, tetapi berbeda apabila suami gigih memperjuangkan agama, sementara si istri ini tidak mau mengimbangi daripada gerak suami.
maka akan terjadi ketimpangan-ketimpangan sehingga Allah Subhanahu wa taala suami sudah mencapai kefahaman yang taruhlah 75%, si istri baru memahami usaha dakwah ini 25%. Apa yang terjadi Allah Subhanahu wa taala? Ketimpangan yang akan terjadi. Ketidakseimbangan yang terjadi antara si suami dan istri. Maka mudah sakit hati, mudah merasa diterlantarkan, perasaan diterlantarkan dan sebagainya akan timbul dalam diri si istri dan anak-anaknya apabila tidak mau bersama-sama melaksanakan usaha dakwah tersebut. Untuk itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, program-program dilaksanakan dengan seimbang antara program yang di rumah dan program untuk mengajak manusia taat kepada Allah di luar rumah. Terkadang suami itu mau mengajak istrinya, berbagai macam alasan yang timbul. Berbagai alasan dikemukakan oleh si istri sehingga suami ini lama-kelamaan untuk mengajak lagi timbul rasa bosan, timbul rasa malas yang sebenarnya seharusnya tidak boleh ada dalam diri si suami yang melaksanakan usaha dakwah tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala, demikian juga amalan-amalan rohani daripada si suami dan istri ini harus seimbang. Istri seorang dai itu bukan hanya amalan-amalan rohani sholat 5 waktu saja, tetapi dia juga harus rajin membaca Al-Quran, sholat lail, dan ibadah-ibadah lainnya. Zikir pagi dan petangnya dilaksanakan. Jangan terlalu disibukkan oleh urusan dunia. Nanti hadirin Allah Subhanahu wa taala akan timbul ketidakseimbangan. Amalan rohani ini akan membuat hati kita menjadi faham apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Sementara kalau amalan rohani ini tidak kuat, maka akan timbul mudah sakit hati. Mudah merasa diterlantarkan oleh si suami. Padahal memang pada saat-saat tertentu si suami itu harus pergi untuk meninggalkan anak dan istrinya untuk melaksanakan usaha dakwahnya Nabi, usaha dakwahnya Rasulullah SAW. Untuk itu hadirin Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda seorang wanita yang ingin benar-benar mau berjibaku memperjuangkan agama, maka imbangi suami itu tersebut. Kalau ada masalah-masalah, sampaikan kepada suami. Minta tolong kepada Allah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang seperti inilah yang kadang-kadang menjadi kendala antara si suami yang memang sungguh-sungguh ingin menghabiskan sisa hidupnya untuk dakwah, tetapi si istri tidak mampu mengimbangi. Namun si suami pun sebenarnya tidak boleh merasa bosan untuk terus mengajak dan mengajak menelateni si istri. Cuma terkadang memang ada kendala-kendala di dalamnya. Urusan dunia ini sebenarnya bisa dimusyawarahkan. Kalau ada masalah-masalah, ungkapkan. Jangan dipendam sendiri, tetapi diungkapkan, saling mengungkapkan perasaan satu dengan yang lain. Sehingga nanti bisa kita memposisikan posisi yang sekiranya si suami ini, istri ini belum sampai kepada taraf itu, maka dia lambatkan. Tetapi dalam arti intens dalam berdakwah ini tidak dikurangi. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Begitulah para nabi dan rasul. Rasulullah SAW ada berita bahwa Rasulullah SAW ingin menceraikan istri-istrinya karena istrinya terlalu menuntut dalam soal keduniaan. Tetapi tidak terjadi. Kenapa hadirin Allah Subhanahu wa taala? Ya tadi, karena Rasulullah itu begitu sempurna. Maka si istri pun sebenarnya harus mengimbangi daripada dakwah suaminya.
apa yang diminta oleh suaminya. Harta diri, waktukah untuk agama Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya kita harus siap semua. Harus siap semua karena kita adalah umat akhir zaman yang mempunyai tugas untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Apabila semuanya bisa saling seimbang, maka kesulitan apapun mampu diatasi bersama. Tetapi kalau satu sama lain tidak mau menyeimbangkan, tidak mau menyesuaikan, maka yang akan terjadi adalah ketidakseimbangan tersebut membuat perpecahan di antara suami dan istri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan, kemudahan kepada kita untuk bisa senantiasa mengemban misi agama ini. Suami istri hendaknya mempunyai semangat yang sama, misi visi yang sama. Untuk itu, maka perlu kita sama-sama untuk rela berkorban diri dan harta untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niatkan bahwa diri dan harta ini untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh daya dan potensi kita manfaatkan untuk mensyiarkan agama ini. Apabila ada kepentingan-kepentingan dakwah yang harus ditunaikan, maka segera kita bisa menyambut kepentingan dakwah tersebut. Ingat bahwa dakwah bukan pekerjaan sementara, tetapi pekerjaan tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.